Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bukan manusia yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus. Pada waktu Rasul Petrus dan Yohanes dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang Bait Allah, maka ada banyak sekali orang yang menyaksikan hal itu tersebut. Mereka sangat kagum kepada Rasul Petrus dan Yohanes yang mampu menyembuhkan orang dari sakit lumpuh tersebut. Lalu Rasul Petrus menjelaskan kepada orang banyak bahwa bukan mereka yang dapat menyembuhkan dari sakit lumpuh itu, melainkan hanya Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya. Rasul Petrus menjelaskan, meskipun Tuhan Yesus telah dibunuh orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur dan naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Barang siapa mau beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus, maka akan menerima keselamatan kekal dan dikaruniakannya berbagai kuasa ilahi. Dengan kuasa tersebutlah, maka Tuhan Yesus memakai Rasul Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya itu. Selanjutnya Rasul Petrus menganjurkan agar mereka yang tadinya karena ketidaktahuan mereka turut menyebabkan Tuhan Yesus dihukum mati lewat penyaliban di atas kayu salib di Bukit Golgota itu, agar menyesali dosa mereka lalu bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua orang yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus, agar hendaknya kita mencontoh, meneladani sikap Rasul Petrus dan Yohanes, agar tetap rendah hati saat menerima berkat atau anugerah Tuhan Yesus berupa talenta khusus itu. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita selalu memohonkan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, agar kita benar-benar dimampukan mengabarkan Injil lewat kehidupan kita sehari-hari. Dan apapun yang terjadi, supaya hati, jiwa, dan akal budi hidup kita ini selalu harus berfokus untuk mau hanya menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus saja. Ingatlah akan Mazmur 103 ayat 1 dan 2 ini. "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, Bapa, bahwa sesungguhnya kami harus sadari betul bahwa bukan umat manusia yang dapat menyembuhkan sakit penyakit, dari yang sudah lama maupun yang masih baru, karena sesungguhnya tindakan yang memungkinkan untuk
orang dapat pulih dan sembuh dari gangguan kuasa sakit penyakit. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh juga menyadari di masa kini dan di sini, di mana saja kami berada, bahwa sesungguhnya penyembuhan oleh kami, anak-anak-Mu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sesungguhnya masih berlaku dalam hidup kami. Karena memang bukan manusia yang dapat menyembuhkan sakit penyakit, tetapi hanya Tuhan Yesuslah yang memang harus kami andalkan sepenuhnya. Ketika saat ini kami juga masih merasakan bagaimana sakit penyakit masih ada di dalam tubuh kami secara rohani maupun secara jasmani, maka itu berarti supaya kami bersungguh-sungguh untuk mau menyadari betul bahwa manusia sebagai umat-Mu yang Kau kasih dan sayangi adalah sarana maupun alat-Mu belaka. Kami sungguh-sungguh harus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak manusia yang harus jadi. Oleh sebab itu, kami percaya dikala dalam masa-masa perawatan, pengobatan terhadap sakit penyakit yang kami derita, penyakit apapun itu, kami tahu bahwa Tuhan di dalam Roh Kudus boleh menolong kami, memakai kami, memungkinkan orang yang dalam kondisi sakit itu boleh menerima anugerah kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Bapa, kami ingat pada saat ini untuk mendoakan bagi setiap mereka yang telah murtad atau meninggalkan iman percayanya dari beriman percaya kepada Kristus, beralih kepada keyakinan, kepercayaan kepada yang lain. Bapa, berilah kiranya pertobatan atas diri mereka, pakai kami juga untuk bersedia mengingatkan mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup menuju surga yang kekal. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan Bapa, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.